kemuliaan hanya bagi yang layak Tuhan. Kemuliaan Kau yang layak, Kau yang layak. Angkat tanganmu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Sebab engkau tidak tahu kapan dipanggil pulang Tuhan. Engkau tidak tahu kapan kita mengalami mungkin bencana yang diizinkan atau kapan kita diberkati. Angkat kedua tanganmu, hidup kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, Kau melihat anak-anakmu, umatmu, Rumah Roti dan yang di Zoom, Tuhan di luar negeri juga. Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau sanggup membalikkan keadaan kami. Sekarang juga Engkau sanggup. Engkau punya kekuatan yang hebat. Kami tahu Tuhan, yang sakit pun sembuh. Memberkati kami yang tidak ada visi, belum mendapatkan visi. Dan jalan dalam ketetapan ilahi. Malam ini bicara atas kami semua. Bicara. Firman jadi daging. Urapi kami dengan pengertian Roh Kudus. Dan buat kami paham Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Yang Kau firmankan malam ini. Dalam nama Yesus urapi semua Tuhan, urapi. Aku berdoa sekali lagi tidak ada yang gagal. Dalam nama Tuhan mengalami percepatan, mengalami pembalikan keadaan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan rema malam ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua siap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, silakan duduk. Shalom. Ya, Hisbe di sini bisa kosong. Ya, oke. Saudara, saya lihat ada yang bawa banyak talit, tapi baik. Saya pakai talit itu kadang-kadang kalau dipinjami, tapi di rumah saya punya masing-masing untuk saya pakai doa, saudara, untuk bertemu dengan Tuhan dan apa pesan Tuhan, ya. Itu aja. Tapi perlu kalau Anda sudah punya talit, Anda pakai. Ada amin? Supaya Anda mengalami gini, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak mengerti, tapi yang penting percaya dulu. Ya, pakai. Jadi bisa ngalami sama Tuhan. Saya pun dulu nggak ngerti, tapi dikasih dari Israel. Lalu Tuhan ngomong harus dipakai. Kalau dipakai saya pakai. Terus di Jogja juga dikasih. Jadi punya berapa talit karena dikasih, saudara. Jadi setiap kota saya punya. Jadi kok doa masuk ruang Maha Kudus, ada bait suci itu saya masuk, saya harus pakai. Tujuannya apa? Memang harus percaya. Kadang-kadang gini, saudara. Kalau kita lihat saya ke depan yang nonton di rumah juga. Kadang-kadang kita ini kalau baca Alkitab tanpa mengerti, yang penting percaya dulu. Setuju yang katakan? Setuju ya? Jadi kadang-kadang kita ini pengennya mengerti dulu baru baca. Tuhan, baca, di sisi Tuhan, tidak mengerti, yang penting cinta dulu. Maka kau akan paham apa yang Roh Kudus masuk dalam hatimu, masuk dalam destiny Anda. Ngerti, katakan amin. Karena kita pengen ngerti maksud Tuhan, apa maksudnya, tapi nggak bisa. Hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan ngomong sama saya baru tadi sampai Bogor. Buka sama-sama yang di rumah juga, 1 Samuel pasal 13. Hardang. Iya, panas bahasa Jawa. 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama. Agak panjang, nanti akan saya baca. Ya. 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama. Anda yang di rumah juga kalau bisa munculkan wajahnya, bisa munculkan supaya saya bisa lihat cantik dan gantengnya Anda lebih enak, saudara. Lebih afdol. Tahu-tahu kan muncul kan arwahnya kan kaget ya, tengking. Yang masing gitu ya. 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama. Bisa ditampilkan di sini? Bisa, Pak. Saudara lihat ya, judulnya, saudara. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saya minta Anda lihat saya ke depan.
Jadi ketidaktaatan Saul ini waktu dalam masalah. Sebetulnya waktu orang dalam masalah harusnya taat, setuju angkat tangan? Harusnya. Tapi herannya tidak taat waktu kena masalah. Jadi saya minta Anda belajar apa yang tadi Tuhan ngomong sama saya, nanti nangkep ya, remnya beda-beda. Saya nggak tahu ini ada altar call apa enggak, jadi jangan Anda lihat saya mesti tumpang tangan, belum tentu sudah ya. Saya percaya Tuhan dan tumpang tangan Anda sendiri. 1 Samuel pasal 13 ayat yang pertama. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Bisa muncul? Dikatakan 2 tahun ia memerintah, jadi 2 tahun atas Israel. Ayat 2, Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas. Perhatikan, dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Binyamin. Dikatakan, tetapi selebihnya daerah itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Ayat 3 dikatakan Yonatan memukul kalah. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Semata fokus. Karena itu Saul menyuruh orang meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, perhatikan, ini kesalahannya. Sebab pikirnya, dikatakan gini, biarlah orang apa? Yang perang, siapa? Betul, Yonatan. Anda harus berani ngomong, jangan tengah-tengah, saudara. Yang perang Yonatan, yang ngambil keuntungan Saul. Itu biasa terjadi, biasanya ya, yang di rumah bisa terjadi. Saya lanjutkan. Demikianlah di seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkan rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Tetap ikuti, ya bisa muncul ayat Alkitab di sini? Ya bisa ya, ya wes. Terus, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta. Terus apa? Terus ojo ngeremeng sana, ngomong yang niat gitu. 1, 2, 3. Ulang. Tanda Anda hidup. Ya. 1, 2, 3. Nah gitu. Ya orang nggak punya duit lah, ngomong gitu yang jelas. Oh nggak muncul ini. Yang dilihat yang di rumah ya, semua bergantung sama laptop. Sebenarnya Anda harus jangan bergantung sama teknologi, bergantung sama ini, supaya nggak goblok. Ini ada ketua Febasing Jakarta baru, bukan lagi Regi sama Ahong sudah tidak di sini. Di mana Pak? Tetap di dunia, tapi persekutuan lain. Ya, jadi yang sekarang Nyonya Sarah, suaminya gak ikut hari ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi dengar baik-baik, dengar terus ke depan. Saudara perlu tumben ini, Alkitab gak muncul. Nah, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Terus mereka bergerak maju dan berkemahlah di Mikmas. Di sebelah apa? Saya baca lanjutnya, semua tetap fokus dengan Alkitab. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa ini saudara, mereka apa? Terjepit. Berapa daripadamu terjepit? Anda lagi tunggu deal, Anda lagi tunggu blessing, Anda lagi tunggu pertolongan, terjepit. Anda lagi tunggu gerak dalam roh, itu juga terjepit. Supaya ngerti Tuhanmu apa tidak. Nanti katakan amin. Terjepit. Tapi saya minta Anda ngerti ya, jangan Anda lupa lihat firman ini. Sebuah rakyat, sebab rakyat memang terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, lekuk batu, bukit batu, liang batu, dan apa? Saya ingat di Manado, saudara. Waktu saya khotbah di Manado itu, puji Tuhan, muncul. Menolong saya ini. Di Manado itu ada pasukan Tuhan. Ya, dia bilang sama saya, Pak Yer, kita ini lagi doa di lapangan tuh atau di tempat sesuatu, saya tidak tahu daerah mana. Ada batu seperti tempat tidur. Ini masih salah satu penguasa ya, penguasa. Jadi ada banyak sana setan banyak saudara. Tapi makanya saya percaya dengan kuasa Tuhan bisa dilepaskan.
Nah, ada satu tempat itu seperti batu ya, batu seperti tempat tidur, panjang. Dia lihat dalam roh ya, dalam roh. Pada waktu malam-malam ya, perhatikan saya ke depan, itu roh nenek-nenek keluar dari batu itu. Berjalan. Dalam roh. Lalu dia lihat, apa Tuhan? Ini apa? Terus dia bilang sama orang yang juga bisa ngerti tentang budaya di Manado, atau kota Manado, dia bilang, batu ini tempat anak-anak wanita atau orang-orang yang melarikan atau wanita, maaf, yang melarikan diri dikejar Belanda. Jadi batu itu seperti pintu dimensi, pindah. Ya tentunya tidak begitu secara kita ngerti, tapi sebelah dimensi. Pada waktu mereka lari ke sana, mereka bisa hilang. Lalu nenek-nenek itu masih apa? Mereka keluar dalam ukuran umur yang sekarang. Karena itu waktu pas penjajahan, dan umurnya sekarang gini. Jadi itu memang betul roh itu jalan. Dan mereka orang sana, yang daerah sana terbiasa lihat itu. Memang begitu. Daerah Kristen. Dan ada banyak lagi, saudara. Seperti ini, saudara. Jadi mereka terjepit, saya minta Anda lihat ya, sebanyak pasir tepi laut, ayat yang ke berikutnya. Bisa? Ya. Saul, Yonatan, aneh. Ya. Berkemah, ini nggak tahu ini ayat berapa ini. Ayat yang ke 7. Mata saya juga begini. Ya. Saya ulangi ayat yang ke-6 dulu. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, garis bawahi. Sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, lekuk batu seperti yang tadi saya ngomong, bukit batu, liang batu, dan apa? Perigi. Terjepit. Jadi sembunyi. Ayat yang ke-7 saya minta Anda tetap fokus. Malah ada orang Ibrani, perhatikan, yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju apa? Tanah Gad di Gilead. Sedang, baca sama-sama, Saul. Saudara, saya minta Anda tulis yang datang. Gilgal artinya lingkaran batu. Ada banyak nonton sampai sekarang hidup dalam lingkaran batu. Tidak pernah keluar. Kok lingkaran batu berarti kepala batu dong Pak? Ya, kira-kira juga begitu. Jadi tinggal dalam Gilgal. Dalam lesan ke depan, lingkaran batu. Jadi muter gitu terus. Saul. Anda tulis baik-baik. Anda boleh pakai talit, Anda boleh pakai dub sofar, Anda boleh ikut KKR, Anda boleh seminar. Tapi lingkaran batu, peperanganmu sendiri, bukan Tuhan. Dirimu. Kecuali Anda libatkan Tuhan, baru Anda menang. Setuju angkat tangan? Lingkaran Gilgal artinya lingkaran batu. Saul tinggal di sana. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikuti dengan gemetar. Kenapa? Tidak punya apa-apa rakyat ini. Pimpin aja tinggal di Gilgal. Lingkaran batu. Mau kemana-mana bentrok terus, tidak bisa keluar. Saya berdoa dalam nama Yesus mulai malam ini yang nonton juga lepas daripada Gilgal. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, percaya katakan amin. Lingkaran batu, utang terus gak pernah sembuh. Rebo terus gak pernah sembuh. Lingkaran batu. Satu hal Anda harus dekat sama Tuhan sebetulnya. Saul tidak punya power. Yang punya power, Jonathan. Ada amin semua ya? Ngerti ya? Anda harus nangkep sarinya. Ayat berikutnya. Saya baca semua, lihat. Ia menunggu, ini yang saya masuk ke inti. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang apa? Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, saya minta Anda fokus ya. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saya minta Anda lihat saya ke depan. Yang nonton, saya suruh Tuhan ngomong ini. Dengar. Kekuatan Saul bukan lagi ke Tuhan. Tapi ke rakyat. Itu masalahnya akhirnya dia tidak taat. Dia melakukan sesuatu yang membuat jabatannya dicabut. Sama seperti kita. Kalau kita sudah dipercayakan sesuatu. Kekuatan kita bukan Tuhan dan kita lebih takut ditinggal orang. Hati-hati. Siapapun Anda, hati-hati. Karena Saul melakukan ini. Begitu rakyat berserak-serak meninggalkan dia, saya kasih tahu saya, dia mengambil keputusan yang merusak rohnya. Merusak apa? Destiny-nya. Ingat loh, Saul itu raja undian. Berarti Saul raja undian, ngerti ya? Sudah perhatikan. Saul itu dari suku, tenang. Bentar, usah bahas itu. Saul itu suku kecil. Dia dipilih, makanya Saul itu dari mental yang tidak punya apa-apa.
Begitu terpilih saudara, dia tidak pede. Itu Saul. Dan ini yang membuat dia memimpin dengan stylenya, saudara, dengan kekerasannya stylenya. Orang kalau di, lihat saya ke depan, ngerti ya? Nanti yang nonton di rumah juga ngerti ya. Orang kalau di dalamnya pertama tidak pede, dia akan melakukan segala cara supaya orang lihat. Hati-hati. Kalau tidak di dalam Tuhan, bukan lagi rendah hati, kekuatan dirinya akan muncul. Itu yang saya katakan, jadi sombong. Jadi tegar tengkuk, bukan kamu, tegar tengkuk. Ngerti ya? Ada orang-orang yang dipercayakan daerah, ada orang yang dipercayakan bisnis, ada orang yang dulu nggak punya apa-apa. Mulai dipercayakan. Dengar baik-baik, Saul punya tabiat itu. Sehingga banyak destiny anak-anak Tuhan yang tadinya mau di blessing sama Tuhan, is failed. Batal atau tertunda. Nah, tertundanya Tuhan ini ya kalau seminggu, puluhan tahun repot. Ini bukan doa, ini bukan khotbah setan masuk, enggak. Ini khotbah Tuhan langsung ngomong, bentuk yang di dalam. Yang di rumah, ngerti katakan amin. Yang di rumah tanda mengerti, angkat tanganmu. Thank you. Saya ke depan. Anda perhatikan. Daerah atau apapun yang dipercayakan Tuhan kepada seseorang, dengar ya, begitu yang di dalam tidak dirombak, itu bahaya besar bagi orang itu, bukan buat Tuhan, bukan bagi Tuhan, bagi dia. Makanya orang ngomong sama saya ingat berkali-kali soalnya, orang ngomong, Pak saya minta urapan seperti Pak Yeremia, mendengar suara Tuhan. Saya bilang gini, kamu sanggup bayar harganya enggak? Dia bilang, nanti Pak sampai jalan. Nah kamu belum tahu, kalian juga yang di rumah, yang di sini juga mungkin belum tahu. Urapan bisa membunuh Anda. Kalau Anda ngomong minta Tuhan urapan besar, tapi Anda tidak mau menyanggupi bayar harga, saudara. Ini pertentangan langsung terjadi di dalam. Ngerti katakan amin? Kadang-kadang kita ini minta sesuatu yang kamu tidak ngerti sebetulnya. Contoh paling gampang, Tuhan berkati aku minta besar, uang yang banyak. Tuhan ngerti kamu belum sanggup. Kalau dikasih bahaya, mungkin begitu. Dan kita akan merasa pede aja. Bisa kok Tuhan, nyatanya jatuh. Saul, Raja Undian. Lihat, Raja Undian. Dia pada waktu undian dilepaskan, dia sembunyi loh. Saul tuh bahkan muncul loh, sembunyi. Ditumpukan barang. Kenapa? Dia sudah jelas gak mau kepilih. Tumpukan barang. Dan anehnya, Tuhan pilih dia. Banyak orang kadang-kadang tidak mau, malah Tuhan pilih dia. Begitu terpilih, jadi arogan. Nah itu bahaya. Dikasih dulu nggak punya apa-apa, dikasih kepercayaan, mendadak kedagingannya tampil. Itu merusakkan apa? Destiny-nya yang sebenarnya Tuhan kasih besar, jadi bubar. Dan yang jelas setan memanfaatkan. Dengar baik-baik. Begitu Saul terpilih, saudara, dicari berlindung di bawah barang-barang di belakang, ditarik keluar dan ternyata dari segi tubuh, lihat saya ke depan, dari segi tubuh, dari bahu ke atas. Ini Saul orang yang tinggi, saudara. Orang lain tidak ada yang setinggi dia, Saul itu tinggi. Jadi secara perawaan, dia sudah memenuhi perawaannya, memenuhi kriteria. Cuma yang di dalam tidak dibenahi. Perawan di luar, oke. Lihat, begitu dia muncul, wah memang Haucek Xi Jinping. Atau mungkin, atau Xi Jinping adalah. Saya ingat saya khotbah di gereja Mandarin itu kan diterjemahkan, saudara. Bahasa Mandarin. Saya sempat ngomong yang ini cewek, saudara, yang terjemahkan. Karena khotbahnya keras dia gemeter. Lalu saya ngomong sama dia, kamu tenang ya, nerjemahkan goblok bahasa Cinanya apa? Dia itu takut, kenapa? Yang datang pengusaha-pengusaha besar. Saya ingat goblok itu dia ngomong henpen. Saya bilang, tapi dia nggak ngomong henpen, lebih halus. Apa gitu? Xi Jinping ini mungkin. Gila itu ya. Henpen bilang.
Saya bilang, maaf saya ini kok nekat-nekat saya bang. Hanpen. Lu hanpen, bukan hanpen semua. Lu yang hanpen. Kenapa? Engkau mendua hati. Kamu kesini tapi nyembah dewa. Hanpen kamu. Ya itu kan saya. Mau kepahitan mau enggak, kau rasa pusing. Gampang ikut Tuhan. Hatimu datang untuk Yesus, tapi ternyata hatimu cabang. Itu seperti Saul tadi. Dipilih raja undian yang dari tampak tubuh, oke, katanya menyembah. Ternyata di dalam enggak dibenahi. Begitu jabatannya makin dipercaya dia perang. Karena Tuhan menang, saya kasih tahu, kecenderungan pemberontakannya tinggi. Kenapa? Itu habit yang di sini supaya dilihat orang. Karena apa? Karena dia minder, nutupi. Makanya banyak orang minder kadang-kadang begitu diberkati emas di mana-mana. Kayak contoh ya. Meskipun imitasi KW. Emas, giwang. Jadi kok nunjuk itu. Shalom Pak Yeremia. Sehat. Kok ngomong sama temannya. Ya apa ya? Kok sama temannya. Halo Bu. Boleh saya doa? Kertek. Kenapa? Karena minder, dia pakai sesuatu supaya dilihat orang. Ini yang bahaya sebenarnya. Dan iblis tahu memanfaatkan ini. Betul apa tidak? Pelayanan juga jadi. Emas, gigi emas. Senyum terus. Ngomongnya shalom. Bawa mingkem? Enggak bisa. Orang minder kadang-kadang kecenderungannya, maaf ya, merusakkan diri sendiri. Kalau tidak dalam Tuhan loh ini saya ngomong di luar Tuhan. Dan di rumah, ngerti angkat tangan semua. Loh Pak, berarti saya ini gak usah dandan, silakan dandan, tetap dandan saudara. Cuman ingat, Saul ini dari segi masuk hitungan. Ternyata yang di dalam. Tidak dibenahi, makanya dia itu sembunyi saudara. Anda harus nangkep pesan Tuhan ini. Saya baca sekali lagi. Ayat yang ke-8 dari 1 Samuel pasal 13. Ia garis bawahi menunggu 7 hari sampai waktu yang ditentukan Samuel. Dengar baik-baik, semua lihat. Ketika dilihat Samuel tidak datang ke Gilgal atau Bukit Batu, mulailah rakyat itu berserak-serak apa? Kadang-kadang kita ini lebih takut sama orang meninggalkan kau daripada kuasa Tuhan. Begitulah saya ke depan. Semua yang di rumah dengar baik-baik pesan Tuhan ini. Begitu dari ilah saya ke depan. Anda mungkin belum melakukan. Tapi kalau sikap hatimu sudah muncul itu, hati-hati saudara. Karena Tuhan ngerti hatimu. Yesus, lihat ya. Si Yesus waktu pas orang lumpuh diturunkan dari atas. Ngerti ya? 4 orang gotong. Itu orang kan banyak gak bisa masuk. Kayak gini. Caranya saudara. Itu 4 orang itu jebol atas. Itu 4 orang nekat sebenarnya. Itu kan bukan rumahnya dia. Bukan rumahnya 4 orang ini. Ya kan? Bukan rumah dia loh. Gotong temennya yang sakit. Mungkin temennya ngomong. Naikkan ke atas ya. Temennya mungkin ya. Yang 4 orang ngomong. Ini bukan rumah gua. Jebol dong. Mungkin yang sakit ngomong gitu. Dijebol betul. Nah, itu kalau andaikan rumah Anda banyak orang relakan aja. Setuju ya? Yang penting Yesus ada di dalam. Kayak begini dijebol. Dihancurkan. Yang punya rumah mungkin ngomong ini. Sungkan aku. Untung anak Yesus kata Yesus tak gergaji kepalamu mungkin. Karena dihancurkan. Dan di rumah ngerti ya. Dan orang lumpuh ini yang diangkat. Itu orang 4 masih sopan loh. Coba mamanya orang itu gak dalam Tuhan ya. Itu orang lumpuh. Dibuang langsung. Umpama di depan Yesus. Itu yang lumpuh kan kaget langsung dibuang. Kamu merepoti. Tapi enggak saudara. Bukan hanya yang lumpuh. Tapi 4 orang ini yang bawa dia. Itu punya iman. Bongkar, turun, sembuh. Di sini tidak tertulis di Alkitab, maka pemilik rumah minta ganti enggak? Maka dalam Tuhan, semasa mujizat Tuhan terjadi, jangan hitung-hitungan. Tepuk tangan bagi sekali saya hitung-hitungan. Mau nanti apa ya? Tapi betul, tapi perhatikan saya baik-baik. Dengar, ayat yang ya, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Jadi Samuel yang menentukan. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke lingkaran batu namanya ini. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan. Nah ini saya kasih tahu, Anda nangkep, ternyata itu ngomong sama saya. Kekuatan Saul ternyata bergantung dengan rakyat. Bergantung dengan pendukung, bukan dengan kekuatan Tuhan. Nah saya kasih tahu, padahal Saul jadi raja karena Tuhan pilih. Meskipun undian.
Kalau dia ngerti fokus utamanya bahwa Tuhan pilih, semestinya dia nggak takut. Mau rakyat meninggalkan dia nggak pusing. Siapa yang kita angkat tangan? Betul apa enggak? Sebenarnya harus ngerti yang roh. Ya, lanjut ayat berikutnya. Saya tampilkan sini aja, saya supaya lihat ini. Ini kesalahan yang kedua. Saya minta Anda tulis baik-baik. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu, apa saudara? Saya kasih tahu yang kedua. Urapan Saul bukan untuk mempersembahkan korban. Yang di rumah, ngerti angkat tangan dulu. Urapan dia is king, raja. Tapi oleh karena dia terdesak, saudara, itu keputusan hatinya berubah dan dia lakukan sesuatu yang secara roh tidak boleh. Sejak itu, saudara, Tuhan ngomong, aku menyesal memilih dia. Mateng. Dan banyak anak Tuhan karena kehilangan panggilan. Padahal panggilannya bukan di sana. Dia lakukan segala hal untuk melayani Tuhan. Tuhan bukan di situ, bukan di situ. Kepercayaan yang Tuhan berikan, semua fokus ya. Kepercayaan yang Tuhan berikan, itu rusak. Semua yang Anda kerjakan mendadak gagal semua tuh. Kenapa? Yang kasih Anda berkat Tuhan, yang buat Anda sukses pelayanan Tuhan, tidak ada orang lain. Allah di atas segala Allah. Makanya banyak Tuhan kadang-kadang sekarang menyesal. Kenapa dulu gua nggak lakukan yang sama seperti Tuhan mau? Sekarang kenapa dulu saya lakukan apa yang aku mau? Sehingga dia sekarang mengalami. Kok Anda tanya semua, Pak Yar, apakah masih berlaku pengampunan? Masih, saudara. Cuman apakah Anda available, bergerak cepat atau Anda lamban? Kalau Anda lamban, ketinggal, destiny nggak akan jadi. Tapi kalau Anda cepat, gua salah ini, gua harus perbaiki cepat. Nah, itu yang membuat percepatan terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Lihat saya ke depan. Saya ingat dulu Benny Hinn. Benny Hinn itu available-nya sebenarnya dia mengibaskan jubah. Ya, jubah. Touch, rebah. Touch, rebah. Dan di rumah lihat. Begitu dia terima saran, semua dengar baik-baik. Begitu dia terima saran hamba-hamba Tuhan yang pintar berbicara. Rupanya urapan kalah dengan orang-orang yang pintar ngomong. Benny Hinn itu murni, seperti Kathryn Kuhlman sebetulnya. Murni. Itu dia nurun, Tuhan turunkan itu. Kibarkan, tebaskan. Murni. Ternyata dengan omongan yang murni bisa berubah. Lah otakmu ini jalan apa rohmu? Kalau saya jadi nabi nggak pusing. Ini ada ketua FB, ada blessing, ada rumah roti semua, yang nonton juga dari luar negeri, nggak pusing. Kamu nggak usah ikut saya nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan disampaikan. Nah ini kalau jalan saudara, saya kasih tahu, yang Tuhan berikan sudah nggak murni sebetulnya. Artinya begini, Tuhan itu berikan Benny Hinn ciri khas sendiri, ngerti angkat tangan. Tapi karena omongan kanan kiri, ciri khasnya diubah. Sejak itu saudara, urapannya iskon. Kelihatannya sarannya benar, ternyata ngerusak yang di dalam. Dan kita lebih suka yang dilihat orang, bukan yang di dalam. Yang di rumah ngedangkat tangan juga. Ada amin. Kalau Anda contoh dipanggil jadi pendoa peperangan, dipanggil untuk menjadi contoh yang Anda nyembah harus nari-nari. Kalau itu memang style dari Tuhan, ikuti. Mau orang lain mau ngomongin, gak mau apa, Tuhan pembelamu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu, ngerti katakan amin. Kecuali Anda nari-nari sama batu gini, gawat. Tapi kalau Tuhan bang stylemu itu ingat, kalau Anda nari disuruh Tuhan, jangan utakmu jalan. Tapi ingat kalau kamu buat-buat sendiri, itu pasti kelihatan. Kayak di sini dulu pernah kan altar call. Dia nampel mulut sebelahnya. Gak tahu sengaja apa enggak, mungkin waktu ibadah temennya ngomong terus dia bilang, kesempatan gua waktu ditumpang tangan Pak Yer ini, pura-pura nari. Nampaknya bukan pakai ini. Ini loh. Syikir apa saya itu mana syikir. Haleluya, pok, mulut. Di depan gua soalnya. Terus yang kena mulutnya, haleluya. Dia mungkin gini. Saya akan bilang, tahan, saya pegang tangannya. Terima kasih Tuhan. Bagus. Sebenarnya ambil sepatu cocok, syikir apa ke bagus. Andi rumah ngerti ya. Ingat saya saudara, kenapa Saul jatuh? Yang di dalam nggak dibenahi. Kalau Anda ikut Tuhan dan dipercayakan Tuhan, lebih lagi dengan stylemu, bisnismu dan seperti apapun saudara. Kalau memang Tuhan taruh ya jangan diubah. Saul
Kenapa kehilangan? Karena rakyat berserasa meninggalkan dia. Dia takut kehilangan rakyat daripada kehilangan Tuhan. Dan kalau Anda sudah mulai masuk ke ranah ini dalam hatimu ya, hatimu. Rohmu sih kadang ngomong, oh enggak apa-apa. Tapi hatimu itu serong. Sejak itu, apa yang dipercayakan Tuhan mulai geser. Dan tanpa disadari, your anoint, doamu mendadak buntu. Saya nggak nakut-nakuti, saya nggak marah-marah, saya ngomongnya nggak marah-marah, saya ngomong ada bercandanya loh ya. Tapi kok Anda tegang semua di sini? Lihat baik-baik. Sejak itu saudara, Benny tidak melakukan. Karena omongan-omongan ini juga pengajar pelayanan juga ngomong, kamu kalau lihat saya ke depan, kalau kamu pelayanan atau kamu KKR, jangan terlalu nyolok. Jas dikibarkan, enggak usah. Wong kamu tanganmu hanya begini aja terjadi. Jasmu enggak usah. Padahal itu ciri yang Tuhan berikan bagi dia. Lihat saya ke depan, tak ajari roh ya. Begitu dia iakan, ini hati terbuka. Begitu hatimu terbuka, bukan sama Tuhan, terbuka atas apa yang bukan dari Tuhan, sejak itu saudara, apa yang Tuhan percayakan akan hilang. Dengan kata lain, berarti yang dulu dia lakukan, berarti dengan kata lain bukan dari Tuhan. Padahal dari Tuhan. Nah ini saya ngomong, begitu engkau mengakui, oh berarti harus saya rubah, berarti yang dulu dilakukan bukan dari Tuhan. Sejak itu against the Lord. Ngerti katakan teman. Dan banyak anak Tuhan takut kehilangan orang seperti Saul. Tuhan ngomong sama saya tadi di kamar, ini ngomong sekarang. Kenapa? Sikap, lihat saya ke depan, yang di rumah. Sikap hatimu itu menentukan engkau daerah teritorial yang dipercayakan padamu, mengembang atau mati. Tepuk tangan bagi Yesus, sikap hatimu. Apapun bisnismu, kecil apa besar, kamu dagangan mie, dagangan pung goreng, dagangan apa, sikap hatimu ini bisa membuat naik apa turun. Kalau engkau sudah mulai takut kehilangan pelanggan, hati-hati saudara. Padahal Tuhan yang punya orang. Nanti katakan amin. Contoh ya, Anda disuruh dagangan. Dagang di sini, mau Bogor sini. Kuburan Bogor mau. Kamu buka dagangan di tengah-tengah sana. Coba. Ayo. Ini ngomong ya. Lalu kamu ngomong, masuk Tuhan suruh saya dagang di kuburan. Siapa yang beli? Ayo. Pikiran kita apa? Siapa yang mau mampir? Tuhan ngomong, Anda berdoa, ini pama loh ya, jangan tirukan kok enggak dari Tuhan. Nanti sejak hari ini kau buka warung di kuburan paling angker di Bogor sana. Di mana Tuhan? Tengah-tengah. Umpama. Kamu akan ngomong, setan pergi. Kenapa? Saya ngomong jujur, yang di sini sama yang di sini belum tentu connect. Nah, tapi Anda tidak available untuk menuruti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Lihat orang lebih afdol, itu yang lebih cocok. Bukan berarti Anda langsung pulang sini. Iya Pak Yer betul, kita buka dagangan di kuburan sana. Bisa jadi kok, siapa yang beli? Mayat akan aku bangkitkan. Nah mungkin. Lihat toh? Gak bisa bayar Tuhan. Bayar pakai perban. Wah itu film kuntilanak. Tapi saya ngomong, Anda boleh ketawa, tapi bukankah Anda melenceng, tidak menuruti apa yang Tuhan mau? Kenapa? Karena tidak umum. Makanya banyak Tuhan ngerti ya, hanya minta tumpang tangan, ngerti pesan Tuhan, dia ngomong, ya dari ketawa-ketawa, gitu ya. Puji Tuhan, buatannya api. Tapi dengar, dia lebih takut sama orang daripada sama manusia, itu membuat semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Nanti katakan amin. Ya, saya baca lanjut. Ini masih intro, saudara, supaya Anda mencekam hari ini. Apa? Oh, ada perjamuan kudus. Oke. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu Saul mempersembahkan korban bakaran. Ayat yang ke-10, semua baca sama-sama. Yang di rumah juga, 1, 2, 3. Terus baca. Saya minta Anda lihat. Saul yang menentukan, Saul yang menentukan waktu. Karena Samuel belum muncul dan lihat dampaknya itu rakyat meninggalkan dia, langsung diambil keputusan yang tidak Tuhan perintahkan. Banyak anak-anak Tuhan bisnis,
Tidak Tuhan perintahkan untuk begini-begini, dia lakukan saudara, akibatnya macet. Itu yang saya katakan kekuatan Allah berbeda dengan kekuatanmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin yang di rumah. Percaya katakan amin. Begitu Saul lihat, mempersembahkan, berarti sudah mempersembahkan. Samuel muncul. Anda bisa bayangkan ya, Samuel tuh, bukan gara-gara lu Samuel, telat saya, gua potong kompas. Padahal itu awal, dia tidak bisa menguasai dirinya, Saul. Sejak dia tidak bisa menguasai dirinya, dia akan lihat rakyat meninggalkan dia. Sejak itu, kepercayaan Tuhan dikoyakkan. Mau cari hamba Tuhan siapa berkati kamu? Kalau Tuhan aja tidak mau berkati kamu. Hamba Tuhan itu hidupnya dari Yesus kok. Yang ada harus bertobat. Bertobat itu, maaf ya, sudah tahu kegerakannya. Lihat saya ke depan dulu. Tahu kegerakan, kan kegerakan itu gini, yang di dalam. Kadang-kadang kita ini cenderung meniru apa yang di luar. Contoh, cara baju. Yang kedua, cara bicara. Ngerti ya? Cara, thank you Tuhan. Cara doa. Keempat, cara menyembah. Anda berpikir dengan meniru seperti itu, urapanmu akan sama? No. Itu hanya tampak luar. Yang Tuhan mau lihat, sini. Inside. Mungkin yang lain dengan menyembah, oh Jehovah, ngangkat. Anda niru, oh Jehovah, kok gak naik-naik ya. Maaf ya, lalu Anda kan begini. Mau contoh apa namanya, berdem ya betul. Tambah disama. Tuhan punya ciri khas masing-masing. Kadang-kadang kita ini lihat tampak luar. Anda niru tampak luar Benihin, bangkrut lu. Betul gak? Cincin di mana-mana mahal semua, niru. Anda berpikir urapan Tuhan turun di Ancol, pakai gini, kritik kata-kata gini, bubar, langsung suami ngomong, pergi engkau setan, bangkrut kita gara-gara kamu. Istri yang pemain niru, kertak. Saul, semua lihat saya, Saul tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Pertama, kok nggak datang-datang? Dia tergopoh-gopoh, saudara. Dia ambil keputusan yang justru merusakkan apa yang Tuhan percayakan. Ini yang saya katakan, penguasaan dirinya tidak ada. Dan banyak Tuhan menggenapi, yes Lord, destiny dengan penguasaan diri manusia bukan dari Tuhan. Akibatnya destiny-nya tidak tuntas. Hari ini nggak ada altar kalau kita ya, nggak ada angkat tangan. Terima ini sudah paham. Karena tidak bisa menguasai diri, sudah tahu Samuel muncul. Begitu bakar-bakar, Samuel muncul, santai. Dan Saul, raja, lihat Samuel datang. Shalom, Pak Nabi. Shalom, kenapa terlambat? Kan gitu ya. Kenapa? Lihat Samuel ini. Ayat berikutnya baca sama-sama. Memberi salam. Tapi sampai dikasih amplop. Shalom Pak Nabi. Kenapa terlambat? Tetapi kata Samuel, saya minta Anda ngerti, ini ada hubungan sama destiny Anda. Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, perhatikan alasannya dia. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau apa? Orang kok tidak bisa menguasai diri cenderung menyalahkan orang. Percaya saya. Cenderung cari kambing hitam. Saya kambing hitam. Cenderung mencari orang. Kenapa? Karena dia tidak nyaman dengan kesalahannya. Ini yang saya katakan, yang tadi pada waktu dipilih awal, ini yang gak dibenahi. Anda mau pelayanan inimu gak dibenahi, suatu saat akan menusuk dirimu sendiri. Anda dipercayakan bisnis, ini tidak dibenahi, suatu saat kau akan menusuk dirimu sendiri. Maka saya katakan sebagai hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Sini dulu. Kalau sinimu available di dalam Tuhan, cocok. Ambrol. Katakan ambrol. Kurang keras. Kurang iman. Semua lebih keras. 1, 2, 3. Yang di rumah juga supaya mulutnya saya lihat nih. Ambrol. Yang di rumah. Katakan mulutmu kan kata. Ya kata. Ambrol. Bukan Ambon loh, ambrol. Katakan ambrol sekali 1, 2, 3. Saya tahu saya nggak ngomong duit saja. Tapi ambrol itu artinya perkenanan Tuhan ditambahkan. Blessing visi ditambahkan. Tapi ingat, sini. Saul melakukan ini dengan penguasaan diri yang tidak bisa. Kenapa? Karena dalamnya, saudara, tidak kuat. Makanya pada waktu dia jadi raja dipercayakan, dan ini tidak diubah. Begitu raja yang dia andalkan, meninggalkan dia. Dia ngambil keputusan yang merusakkan dia sendiri.
Anda mungkin dekat katanya, tapi mungkin di dalam sini tidak bisa menguasai dirimu. Engkau garang, ribut sendiri, tidak akan mengalami blessing. No. Tumpang tangan, tumpang kaki, tidak akan. Bagaimana cara Pak Yeremia? Harus Anda yang merubah. Ada amin? Makanya orang itu pelayanan bukan tampak luar, sini. Buah roh muncul. Bukan duit. Yesus Anda tinggikan, carilah dahulu kerajaan sorga, maka segala sesuatu apa? Berarti kok ditambah-tambahkan Anda sudah punya belum? Sudah. Ya apa sih kok belum? Lihat saya, kalau Alkitab, ini Alkitab yang ngomong loh, ditambah-tambahkan. Berarti Anda sudah punya apa belum? Sudah. Kok belum? Ya apa sih? Kecuali ikut carilah kerajaan sorga, maka apa yang tidak punya jadi punya. Lah itu berarti Anda tidak punya. Pelayanan akan bertambah, jiwa juga akan bertambah, bisnis akan terbuka. Cari dulu kerajaan surga. Kenapa? Tuhan lihat sini waktu engkau cari kerajaan surga, yang roh dirubah. Ini yang saya katakan, dengar ya. Saya pernah ngajari orang gini. Saya jam berapa? Bebas. Lihat. Sudah tahu pada waktu orang melayani tepatnya, melayani. Atau dia katakan pendoa. Lihat saya ke depan. Anda harus peka dengan lingkungan sekitar. Lihat saya ke depan. Supaya Anda ngerti. Lingkungan sekitarmu. Lingkungan itu nolak atau menerima, kamu harus peka. Kalau rasanya berat, itu berarti ada orang-orang yang menentang kau. Meskipun mulutnya gini. Engkau datang, terima kasih. Tapi nentang. Ngerti ya? Harus paham. Tapi kalau engkau lihat ya, orang-orang katanya mukanya besengut, ngerti besengut ya, maaf yang di rumah itu gini. Tapi kok engkau terbuka, kok nyaman. Nah itu mana Roh Kudus memakai engkau untuk dijamah. Ngerti yang katakan. Jadi harus paham dengan situasi sekitar. Kamu ketemu orang yang tahu-tahu, Pak sudah makan belum? Anda dikasih makan nasi goreng, nasi bebek, macam-macam. Tapi kok Anda ngomong, saya kok gak nyaman ya ngomong sama dia. Hati-hati, berarti gak cocok kamu. Jangan coba terus nih. Ngerti yang katakan. Tapi baik, minta nasi goreng, belum nyawa, minta es teler semuanya. Jadi sampai teler juga kadang-kadang. Tapi kok nggak masuk? Kalau Anda melangkah dengan semua, ini bukan otak, supaya Anda jangan sok pintar sama saya. Kalau Anda teruskan, hancur belakangannya. Sekarang enggak, belakangannya jadi troublemaker. Blessingmu tertunda. Anda harus belajar apa yang saya sampaikan malam ini, habis itu kita tutup. Pulang habis itu matikan TV. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12 baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus. Sudah tahu yang berikutnya Anda makanya minta rema yang di rumah juga. Kenapa dia lakukan kesalahan memberanikan diri? Karena dia berpikir. Kalau kamu dapat urapan Tuhan, Anda disuruh melayani. Pakai otakmu ini, saudara. Saya kata, apa yang Tuhan mau belum tentu jadi. Tuhan ngomong, maju. Nggak ada duit Tuhan, maju. Anda pikir, maka Anda akan bimbang. Betul apa tidak? Tuhan ngomong, tiup shofar. Buat apa? Tiup shofar. Buat apa? Malaikat Tuhan datang, keplak lah seperti Herodes melenceng. Dan di rumah harus paham. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Buat Anda di rumah juga, di luar negeri juga. Karena Saul ngomong gini, maka pikirku. Maka tadi saya ngomong, kalau ini nggak diperbaiki, Bapak Ibu semua, ini nggak diperbaiki, Anda mau dekat pendeta siapapun, tidak akan berhasil. Kecuali Anda berhubungan dengan Roh Allah yang hidup. Tepuk tangan bagi Yesus. Maka dia berpikir penguasaan dirinya nggak ada, saudara. Coba buka perjanjian baru. Kasih batas dulu ini. Habis ini perjamuan kudus. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus yang di rumah juga. 1 Korintus pasal 7. Ayat yang ke-9. Penguasaan diri ini penting. Makanya Saul kehilangan jabatan karena gak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Dia berpikir. Semua baca sama-sama. Yang di rumah juga di tempat ini. Baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, koma. Saya minta Anda ngerti. Saya baca ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat apa?
Terjemahan Asia begini, semua lihat saya ke depan. Terjemahan Asia begini. Tetapi kalau engkau tidak bisa menguasai, ada namanya desire, hasrat. Tidak bisa kontrol hasratmu. Ini sebenarnya bicara masalah kawin mengawin. Ternyata Tuhan bisa singkapkan, ini bisa kemana-mana oleh karena urapan Tuhan. Kalau engkau tidak mengendalikan hasratmu, maka dikatakan bisa merusakkan dirimu. Makanya disuruh apa? Kalau engkau tidak dapat mengendalikan, baiklah mereka kawin. Kalau kamu dengar firman ini, maka saya katakan, yang belum kawin, kawinlah lebih baik. Sejauh katakan, Pak saya mau kawin Pak, nggak ada yang mau Pak. Jangan lihat muka saya sama sedih ini, nggak ada yang kawin Pak. Sambil iler netes, nggak ada yang mau Pak. Ini kalau, Anda harus ngerti ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, tidak bisa kontrol hasrat. Seperti Saul tidak bisa kontrol. Baiklah mereka kawin. Sebab, perhatikan, lebih baik kawin daripada apa? Ini saya katakan, daripada hangus karena apa? Saya tahu, karena tidak bisa kontrol, karena desire, Anda tidak bisa, Anda daripada, ini lebih keras tuh, karena firman Tuhan lebih terbuka. Engkau tidak bisa kontrol nafsu seksmu. Lebih baik engkau kawin. Itu pesanan Gojek semua, matikan dulu. Ngerti? Ngerti? Tidak bisa kontrol. Dia ngomong belak-belakan, lebih baik engkau menikah. Maka tadi saya katakan, Pak, saya belum ada yang mau. Saya kasih tahu profetik, bikinlah jubah menikah dulu, itu yang katakan. Itu profetik. Tak jari profetik nih. Di tempat tak jari miring. Bikin dulu jas pernikahan, nanti lihat pasangan akan datang. Ada amin. Jangan ada datang langsung ke depan pakai jas. Siapa yang mau? Bukan gitu saudara. Bukan. Tapi dengan yang profetik ada begitu. Mungkin Anda beli kelompennya dulu. Ngerti kelompen? Ya, selop. Ya. Pernikahan kan ada tuh. Nanti pasangannya Tuhan siapkan. Beli dulu buat pasangannya. Berarti, saudara tahu ya, ada hamba Tuhan. Ini di shooting gak kena. Ya segini. Repot kok shooting ini repot. Semua yang di rumah ya. Saya tidak menyinggung kau. Ada seorang yang di sini menikahlah lebih baik. Sama siapa Pak? Ya sama manusia, mau sama setan. Lihat saya ke depan. Ada hamba Tuhan, itu pengkhotbah saudara. Saya ingat waktu dia belum laku. Dia ngomong sama saya begini, Pak Yer, pasangan saya itu ada apa enggak sih? Saya waktu dia ngomong langsung di depan saya seperti film, seperti lihat Anda begini. Saya lihat, kamu sudah punya pasangan. Langsung dia, yes, ini hamba Tuhan loh. Ya tentu yes, aku tolak, berarti dia mau selibat. Ini Brian enggak ada, ini perlu datang ke sini Brian. Ya, evangelis Brian. Jika saya kenal boleh lah. Nanti dengar. Ya dengar. Saya lihat dia seperti ini. Ganteng, Brian itu ganteng. Nanti dia bilang, terima kasih Pak. Dan saya lihat hamba Tuhan. Malam-malam ini. Habis khotbah dia ngomong. Ini orang peka loh, dia ngomong. Pak Yer, saya ini ada pasangan apa enggak? Saya lihat seperti film. Depan dia waktu lagi ngobrol. Saya lihat kamu ini dikasih Tuhan pasangan. Langsung. Amin. Lalu dia bilang, cantik, loh ini jujur. Jelek itu kan relatif betul. Saya ngomong yang tinggi-tinggi relatif. Bagi saya jelek, bagi dia cantik, bagi dia jelek, saya cantik. Bukan saya cantik, saya laki tulen. Nah, lihat saya ke depan semua. Nah, saya kan lihat dia bilang, cantik atau enggak? Saya bilang, cantik sih. Masa saya ngomong, jelek, soro, kamu harus tumpang tangan dia, bukan. Wah itu dia jadi bahasa roh kelamaan. Saya harus puasa berapa hari untuk muka jelek enggak, saudara? Ya tentunya mukanya biasa-biasa. Kok dapat cantik itu anugerah. Saya bilang cantik. Amin. Aminnya, amin. Lalu dia bilang, ini satu hal yang agak susah. Yang di rumah jangan ketawa-ketawa nih. Dia bilang satu hal gini, tenang, bagianmu ada. Lalu dia bilang sama saya begini, tinggi atau pendek? Lah ini saudara. Itu saya ingat saya habis ditraktir makan nasi goreng.
Saya bilang, Tuhan kalau saya tahu ditraktir makan nasi goreng, pertanyaannya begini. Lebih baik saya makan sendiri. Saya. Dia ngomong ini karena hamba Tuhan, saudara. Jadi dengar, dia juga orang pelayanan yang profetik. Ditanya begitu, dia ngomong, tinggi atau pendek Pak Ir? Saya lihat penglihatan kedua, ini jujur, saudara, karena terjadi. Nggak boleh menghina. Kan, lihat ya. Ini orangnya kan, dia ganteng dan punya perusahaan. Dengar baik-baik, Brian, where are you Brian? Mana Brian tadi? Nah, dengar baik-baik. Lihat, saya lihat dia, penglihatan yang kedua itu, dia sambil nunggu saudara pernyataan Tuhan. Ini memang mengharapkan, maka Tuhan punya. Saya lihat dia pakai pakaian jas, nikah, dan pasangannya. Saya lihat mukanya, dia mendongak ke atas. Cek goblok, itu lebih tinggi toh. Maaf ya, saya ini bukan gembala, ngomong goblok jangan tersinggung. Ya kesinggung ya sudah, urusan sama Tuhan. Dia mendongak ke atas. Tidak gini saudara. Enggak, dia cukup tinggi sebenarnya. Tapi kok dia mendongak gini berarti kan pasangannya, masuk pasangannya pendek sama pasangannya ke bawah, dia lihat atas. Anda. Saya lihat dia kepala ngangkat. Ngangkat gini. Lalu saya bilang, kepalamu itu ngangkat. Berarti pasanganmu, your wife, lebih daripada kamu. Dia tanya, puji Tuhan, karena ternyata dia mendoakan supaya dapat yang lebih tinggi. Mungkin, supaya perbaikan keturunan. Mungkin loh, karena orang doa bisa beda-beda. Ada yang ngomong, Pak saya dapat yang ceper juga nggak apa-apa. Atau dapat, ini saya ini bukan, saya tidak dipakai jadi gembala, saya ini bukan konseling pernikahan, bukan. Dan di rumah maaf ya, ada yang memang suka dengan, memang pendek. Terserah dia loh. Nama Tuhan dipermuliakan kok. Ya Pak. Nah mungkin yang wanita yang dia lihat, mungkin dia juga berdoa, Tuhan aku minta pasangan karena aku tinggi, minta pasangan yang lebih pendek. Mungkin. Dan saudara tahu, dibawa ke hadapan saya saudara. Saya berdiri saudara. Pak Yer, ini pasangan saya, orangnya masih hidup. Dia bilang, Pak saya pengen Anda lihat ya. Saya lihat bukan karena sepatu. Kok karena sepatu betul. Coba lihat Pak, kami tinggi siapa? Itu beban saya, saudara. Makanya Alkitab mencatat tanggalkan beban dan dosa merintangi supaya Anda berlomba. Bagi saya beban itu. Yang di rumah juga ya. Saya lihat dia tinggi yang wanita. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Lalu saya ngomong dua hal. Yang pertama, yang wanita tidak boleh mengalahkan yang pria. Meskipun kamu lebih tinggi. Jangan-jangan kamu jadi Goliatnya dia. Yang kedua, yang nonton di rumah. Yang pria jangan minder. Kamu tetap imam. Wanita penolong. Khotbah ini dari Paulus ngomong begini, ini sebenarnya tentang kawin. Tapi kalau Anda baca dengan urapan Tuhan, ini bukannya kawin, saudara, tapi tentang menguasai diri. Dan banyak destiny gagal sebenarnya mau berhasil, tinggal masuk, tinggal jara, karena tidak bisa menguasai diri langsung seperti Paulus, seperti Saul, cancel. Ini yang saya katakan, hati-hati, ini sedang terjadi. Jalannya apa Pak Yar? Satu aja, bertobat. Minta belas kasihan Tuhan. Khotbah yang dari Tuhan, Anda harus nangkep. Ditumpang tangan siapapun, kalau yang di sini kamu nggak mau rubah, tidak bisa menguasai dirimu, ngamuan Mama ya, ditegor sendiri langsung. Umpama, yang di sini nggak ada, luar angkasa. Wow. Anjing aja kalah galak. Anjingnya sampai geleng-geleng ini. Majikan kuat ada begini. Kalau itu sudah kalah, saya tahu penguasaan diri ini sebenarnya dari dalam dirimu. Anda kalau ingin genapi destiny yang di rumah juga, coba Anda cek dirimu sendiri. Minta angkat tangan yang di rumah. Kamu tahu berkatnya Tuhan besar. Sama kita semua besar. Tapi Saul sebenarnya besar karena dia tidak bisa menahan diri. Samuel begitu bakar, Samuel muncul langsung. Itu menyerobot atasan. Dan dengar ini firman bagimu. Kita semua sebelum saya tutup masuk ke zaman kudus. Anda, thank you Tuhan. Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Kalau Anda lepaskan kairos ini, destiny tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Yesus baik? Kurang keras?
Kalau Anda sudah diberikan kepercayaan apapun itu, dengar semua, sebelum Anda tulis baik-baik. Diberikan kepercayaan oleh Tuhan, jangan coba-coba Anda tidak bisa menguasai dirimu. Kalau Tuhan ngomong tenang, tapi Tuhan ini pepet, tenang. Dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Setuju angkat tangan. Mepet Tuhan, kalau enggak gitu lewat. Siapa tahu Tuhan ngomong lewat saja. Bukan jatamu ini jatamu yang lain. Nah itu yang saya katakan, penguasaan diri membuat engkau diberkati. Tepuk tangan bagi Yesus, saya katakan amin. Ada amin. Anda ngomong, ini jatahku Tuhan, besar. Biasa tahu, lewat. Dia Allah, bukan manusia. Nanti katakan sebut tadi, pacar saya tinggi, sudah nikah saudara. Dan melayani lebih tajam. Tapi oleh karena kasih Tuhan sang istri, beberapa waktu yang lalu dipanggil pulang ke rumah Bapak. Seorang hamba Tuhan besar. Kalau ketemu sama saya, namanya jangan. Pak Yer, ya. Saya ingat nubuatan saya dulu. Coba kamu berdiri lagi. Iya Pak, dia sekarang lebih tinggi soalnya. Nah, makanya saya berdoa bukan apa, pendoakan keturunan Tuhan buat tulangnya melar. Pendek jadi tinggi, gemuk jadi kurus, itu jangan katakan. Kurus jadi gemuk, ada amin. Siapa yang percaya doamu besar kuasanya, angkat tangan tinggi-tinggi. Lombok prakteko. Ada amin. Saya tutup, sudah cukuplah pengajaran seri ini ya. Nanti biar Brian meneruskan. Ya, saya ulangi 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13. Ayat yang ke-13. Baca sama-sama sekali lagi. Yang keras supaya Anda tidak meniru. Dan Anda minta Tuhan rubah yang di dalam. 1, 2, 3. Yang keras. Yang di rumah juga. Bodoh. Perintah Tuhan Allahmu. Yang Anda harus baca ini saudara. Ini untuk bisnis yang di rumah juga. Untuk pelayanan dan untuk kerjaan. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan. Kalau nurut loh. Kalau nurut. Apa yang diperbuat dikuatkan. Kalau nurut. Makanya terjadilah pendamaian dengan Tuhan harusnya. Berdamailah dengan Tuhan. Nanti katakan amin. Saya tahu ada orang yang meninggal gak jadi meninggal, kenapa? Karena tidak, atau belum, bukan karena kuasa gelap. Belum berdamai dengan Tuhan. Dan Tuhan kasih kesempatan. Begitu berdamai langsung, udah. Jangan nanti Anda pulang ngomong sama suamimu, sayang berdamailah dengan Tuhan sayang. Bukan itu. Ngomong sama mertuamu lagi tidur. Mak, berdamai sama Tuhan mak. Supaya dipanggil, enggak saudara. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu. Yang diperintahkan kepadamu. Ya sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu. Sebetulnya ini dicari orang. Sampai sekarang yang dicari orang adalah kesuksesan ini contohnya. Tapi oleh karena dia tidak bisa menguasai diri. Semua dicabut. Siapa mau? Menjaga Tuhan, kadang-kadang kita nangis ya. Tuhan aku nyesel. Maka minta belas kasihan Tuhan. Hanya dia yang bisa memulihkan. Hanya dia. Beri kemuliaan bagi Yesus. Dan di rumah juga. Hanya Tuhan. Saya suruh Tuhan ngomong firman ini. Kuasai rohmu. Anda ngomong mepet waktunya. Tuhan ngomong tenang. Tenang. Besok terjadi bencana. Kenapa besok? Harusnya sekarang. Terjadi chaos dalam rohmu. Lanjut. 14 belum selesai sudah. Tetapi sekarang perhatikan akibatnya. Ya apa? Kena lawatan Tuhan kursinya. Lihat saya teman. Semua lihat fokus ke depan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan apa? Tetap. Semua yang di rumah dengarkan, perhatikan. Karena tidak bisa menguasai dirimu, Anda ikut seminar apapun, Anda boleh dengar sumpah Tuhan siapapun, luar angkasa sekalipun. Kalau kau tidak bisa menguasai dirimu, apa yang Tuhan percayakan tidak akan bisa tinggal tetap. Percaya katakan amin. Yang Tuhan percayakan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan, nah ini saudara, ini yang menyakitkan Saul. Yang lihat saya dari orang minder ya, dipilih karena raja undian, dia naik, diberkati dalam peperangan, lalu dia tidak taat, langsung Tuhan sudah memilih orang lain. Ini saudara, sakitnya.
Sakitnya di sini. Ada ya lagunya? Di sana. Sini. Tuhan memilih seorang yang berkenan. Jadi penting perkenanan Tuhan. Di hati Tuhan. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi apa? Raja. Kalau Anda ingin jadi raja dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam perusahaanmu, apapun yang Tuhan percayakan yang belum kelihatan akan jadi kelihatan. Latih melakukan dengan tepat timing yang Tuhan mau. Tepuk tangan bagi Yesus yang di rumah juga. Tuhan ngomong tenang, kita kupu-kupu sembahkan korban. Tuhan ngomong, tidak kusuruh engkau. Ingat ya. Yes Lord. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 15. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang bersama dengan dia. Kira-kira 600 orang banyaknya. 16, semua baca sama-sama, kita mau tutup. Yang keras. Yang di rumah juga. Terus 17 tampilkan. 1, 2, 3. Ini memang panjang. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon, gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan menghadap lembah Seboim, arah ke padang gurun. Oh yes, cukup, saya cukup. Karena pesan Tuhannya yang tadi. Ini Anda baca nanti di rumah sampai. Tapi pesan Tuhannya tadi. Anda ngerti, kalau itu tadi Anda jangan lupa, catat dalam loh hatimu. Belajar, ngerti. Jangan tiru kesembronon Saul. Belajar kuasai dirimu untuk mengenapi destiny. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Yang di rumah. Bangkit berdiri semua. Yang di tempat ini bangkit berdiri semua. Langsung Anda buka kedua tangan, tutup matamu. Jaga urapanmu. Saudara. Yang di rumah juga tutup mata saudara. Angkat kedua tangan semua. Sekira apa? Bahasa roh yang kita punya kado bahasa roh. Jangan takut kalau Anda kuasai dirimu, Tuhan tolong tepat waktu. Sekira apa? Jesus. Ayo saudara, apa yang dipercayakan Tuhan padamu. Jangan sampai koyak, jangan sampai hilang. Minta ketepatan, minta hati Tuhan. Sotokora patakata, terus sembah. Sikira patakata, murapat. Irebita syandi, sotokora patakata. Terus, yes, musik nyembah, nyembah. Umat-umat Tuhan yang di rumah di luar negeri, ikut nyembah. Just hear the music and hear the voice of your heart belongs to your heart, dari hatimu. And begin to worship. Dan tempat ini juga nyembah, nggak usah pikirkan kanan kirimu. Jangan tiru kesalahan Saul. Kuasai diri. Urapatakan masih. Terus sembah. Ampuni kami Tuhan. Kalau firman dilepaskan, Engkau berarti memberikan kesempatan anak-anak-Mu Tuhan, tidak kehilangan apa yang dipercayakan. Latih kami menggenapi, latih kami mengerti hati-Mu, latih kami menyenangkan Engkau, latih kami menyenangkan Engkau dalam segala, latih kami menyenangkan nama-Mu. Mari yang datang di rumah roti, yang di rumah juga angkat kedua tanganmu. Latih kami menguasai roh kami. Kami tidak melihat manusia, kami tidak melihat apapun. Biarlah mata hati roh kami memandang Engkau, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus. Terima. Yang di rumah juga take it. Ada di rumah. Touch again. Minumlah sungai Tuhan bersih dan jernih. Dahagamu
biarlah dipuaskan malam ini. Minumlah sungai Tuhan, minumlah sungai Tuhan, masuk ke dalamnya, masuk ke dalamnya. In the spirit, in the spirit, in the spirit. There is fresh anointing, fresh anointing, fresh anointing. Iramasyando. Terus sembah, sembah. There is a trust. Yes Lord, come on, just worship. Ya, worship, worship. Change the river, change the river. Come on, dan di rumah juga. Yes, yes. Terus, terus. Dan di rumah-rumah, terima urapan. Dalam nama Yesus, drink in the river. Drink river in Jesus name. Dalam nama Yesus, kuasai dirimu, sehingga destinimu jadi. Uramasyande, uramasyando. Hatiku percaya. Tutup mata semua. Hatiku yang di rumah. Angkat kedua tanganmu. Hatiku selalu yang di dalam rombak, yang di dalam rombak. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Yang di dalam saudara, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat semua, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak, saya percaya saudara hafal, melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan angkat tanganmu semua yang di rumah hanya padamu. Kapan? Hatiku, hatiku percaya. Genapi destinimu, genapi apa yang dipercayakan Tuhan. Jadi, jadi. Hatiku, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, sama-sama. Hatiku percaya. Sembuh. Yang sakit rohani sembuh. Hatiku percaya. Come on, sing. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Tepuk tangan bagi Yesus. Angkat tanganmu semua, serba. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sembah, sembah, angkat tanganmu, sembah, sembah, sembah. Kuasai rohmu, kuasai rohmu. Sembah yang di rumah juga.
Just sing the song for God. Just sing the song for Jesus. That you worship, that you worship, that you worship. Kau Allah kemenanganku. Bebas dan nari-nari bebas. That you worship Lord, that you worship Jesus. Kau ku sembah. Angkat kedua tangan main di rumah. Tuhan itu penuh kasih dengan kita. Tutup mata semua yang di rumah. Tuhan tadi berbicara sama saya di hotel, ngomong malam ini soal ini. Karena ada banyak anak Tuhan, sudah dipercayakan banyak. Di tengah jalan tidak bisa menguasai diri. Apa yang dikokohkan oleh Tuhan, akibatnya batal. Artinya engkau menimbun kehancuran bagi dirimu sendiri. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, tahun-tahun menjelang Tuhan datang kedua kali sangat genting. Sangat genting. Kalau engkau tidak bisa kuasai dirimu, Anda akan jadi seperti Saul. Lebih takut manusia, lebih takut dengan keadaan, sehingga Anda ambil keputusan yang merusak apa yang Tuhan percayakan. Angkat kedua tanganmu, semua tutup mata. Main di rumah juga. Saya lihat api Tuhan sedang turun, sedang turun. Semua di sini tetap, yang pemain musik juga terima. Yang di rumah rebah itu, biar rebah. Terima. Yang di belakang juga terima. Take it. Urabata sikarabata, take it. Touch by Holy Spirit. Terima. Hosana indah. Angkat kedua tangan. Let all king believe. Sing Hosana. Sing Hosana. Yang di rumah juga. In the higher. Let our King Hosana. Hosana, sama-sama. Come on, serempak. Let our King believe. Hosana. Hosanna. We lift it higher. We lift it higher. Come on, sing. Higher. We lift it higher. Jesus, you. Jesus, you. We lift it higher. We lift it higher. We lift it higher. Jesus, you. Jesus, you. We lift it higher. We lift it higher. We lift it higher. Let our King. Let our King believe. Hosanna. Come on. Kuasai dirimu. Kuasai roh. In the higher. In the higher. Let our King believe. Hosanna. Tepuk tangan bagi Roh Kudus.
Perjamuan kudus ya, mari diangkat ke depan. Semua angkat kedua tangan memberkati perjamuan kudus. Dibuka tutupnya. Ya. Tuhan, aku berdoa buat roti dan anggur ini ada persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Dan Tuhan, Engkau Allah yang buat kami tidak melenceng Tuhan dengan emosi kami. Tapi bila manusia ilahi yang di dalam ini tatah kembali Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini menjadi kekuatan dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk semua. Saudara ambil sendiri, jangan diambilkan, ambil sendiri. Ayo, sini loh, cepat. Sana bagikan, jemaat lagi butuh. Yang di rumah, Anda bisa perjamuan sendiri, kalau ada, siapkan. Ya. Ya supaya cepat, saudara. Yang belum terima perjamuan kudus yang di luar, ambil sih. Cepat yang di luar ambil. Ya, cepat. Terima kasih. Supaya waktunya saya mau pulang, cepat. Semua yang sudah terima roti, pakai berdiri semua. Saya percaya nanti ada hamba Tuhan lain yang lebih bagus melayani engkau. Ya. Yang di rumah, sudah siap ya, puji Tuhan. Ya. Masih cukup ya, Heri? Cukup ya? God bless. Saudara, saya kasih waktu Anda sekali lagi dalam berapa detik ini baca ayat. Gak usah diperkatakan, saudara. Dibatin. Roti firman dalam roti. Yang di sana, di rumah juga. Ingat, itu firman, sampaikan supaya hatimu benar. Hati, roh. Amin. Dalam nama Yesus, angkat rotimu tinggi-tinggi. Sekira patakada. Yes. Bahasa roh, sekarang yang di rumah juga, yang belum banyak berkarunia bahasa roh, katakan haleluya, puji Tuhan. Jadilah orang yang dipercayakan Tuhan, dan jangan menggagalkan apa yang Tuhan percayakan, saudara. Dalam nama, angkat rotimu tinggi-tinggi. Yang di rumah juga, in Jesus name, Jesus name. Yang di Jepang, di Taiwan, di luar negeri, di Amerika, dalam nama Yesus, come on. Yang di tempat ini, come on. One Spirit in the Jesus, yang di Perancis juga, yang di Malaysia, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tempat lain, negara lain yang tidak bisa saya sebutkan, Tuhan Yesus sama, menjamah kamu. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Roti ini, roti biasa, tetapi malam hari ini kita semua di tempat ini menaruh iman dan percaya bahwa roti ini merupakan, bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Buka cawanmu dan angkat dengan tangan kanan, tangan kiri ada masing, di dada masing-masing. Anda doa lagi, tutup matamu. Connect sama Tuhan, saudara. Supaya apa yang dipercayakan Tuhan bukannya hancur, tapi dipercayakan dan bertambah-tambah. Angkat cawanmu, angkat cawan, angkat cawan. Di hadapan Allah, di atas segala Allah. Syukur rapat takkan. Yes, yes. Anggur ini, anggur biasa. Tetapi malam hari ini kita semua di tempat ini menaruh iman dan tentunya percaya
bahwa anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Taruh cawanmu, angkat kedua tanganmu. Jaga urapan, jaga urapan. Nyembah lagi, tutup mata semua. Sikiraba, tangkap firman ini jangan sampai dicuri oleh iblis. Terima dalam roh. Dan Anda akan terima vision yang apa yang Tuhan kerjakan sampai jauh ke depan. Bila kamu mentaati, sembah. Sikirabata kata bakara. Murabatasi irimina syando sikina masyande. Jesus, you are my Father, Lord. You are my friend, Jesus. You are my God, Lord. You are my God. Draw me in the river, Lord. Draw me in the river, Jesus. Oh, to see your glory, Lord. To see your glory, Jesus. Sembah dengan berbagai bahasa. Nama Yesus dipermuliakannya di sana juga. Sembah. Jangan biarkan pujian penyembahanmu rusak. Bangun pujian penyembahanmu. Sembah. Iramanasu dinamasyande. Yes, ngalir. Bahkan dengar baik-baik. Bukan talit yang Anda pakai saja, yang fisik. Tapi rohmu kasih talit sebetulnya. Itu yang membuat engkau berkenan. Bukan yang kelihatan. Roh yang pakai talit. Baru Tuhan dengar. Kalau Anda lakukan fisik, tapi yang rohmu juga bertobat, ngerti. Itu bagus. Angkat kedua tangan main di rumah juga. Sikir rapatakan, aku rapatakan. Yes. Yes, Lord. Your grace. Tutup mata semua. I'm nothing without you. Your grace, your grace, shine on me. Yang di rumah, tua muda ikuti nyembah. Rohmu juga sama di depan Tuhan. Your grace, your grace, I'm nothing without you. Your grace, your grace. Your grace shine on me. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Shine on me. Shine on me. One spirit. Shine on me. Your grace is shine on me. Shine on me. Shine on me. Shine on me. It's your grace. Shine on me, disinari. Shine on me, shine on me, shine on me. Your grace, shine on me, shine on me, shine on me. Rohmu supaya nyala. Your grace, your grace. Come on, sing. Your grace, your grace. I'm nothing without you. Jangan tiru kesalahan Saul. Your grace, shine on me. Menyinari engkau. Shine on me, shine on me. Angkat tanganmu. Shine on me. Take it, take it, take it, take it.
supaya revival terjadi dalam roh. Shine on me, shine on me, shine on me. Minta sama Tuhan, sinari roh. Your grace, your grace. Mari, yang datang semua dari manapun, yang penting Yesus tinggikan. Dan di rumah juga. Shine on me. Your grace, your grace. Tuhan Yesus, kau ajaib, kau mulia Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus buat pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu terhadap Bapak Yeremia itu. Biarlah Tuhan Yesus semua Tuhan yang diajarkan pada malam hari Tuhan, kami ubah karakter kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Yeremia Tuhan Yesus. Jagai Tuhan Yesus dalam kesehatannya apapun Tuhan Yesus, kau jagai, kau lindungi Tuhan Yesus. Proteksi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau ajaib, kau mulia Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami udah dengar firman-Mu, kami sorak dan muji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kami memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Besar kecil Tuhan Yesus, biarlah Kau yang akan balaskan. Kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Silakan Bapak Ibu yang di rumah roti. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus teman. Haleluya. Semua diberkati, amin. Mana tangan-tangan yang diberkati? Yang di rumah roti, yang di rumah-rumah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua sukacita. Buat Bapak Ibu yang mengikuti malam hari ini, apabila ingin menabur, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Ibu Mariana M. Sugianto dengan nomor rekening 28613000295 ya. Haleluya. Bapak Ibu, kami dari Merauti ini ada yang ulang tahun bulan ini ya. Bang Adel cuman nggak ada. Kak Mary mana? Oh, di belakang. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, diberkati. Haleluya. Untuk Kamis tanggal 30 Maret ya, kami undang kembali Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, yang di rumah-rumah juga untuk mengikuti ibadah tanggal 30 pukul 7 yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Ciemutu ya. Ciemutu dari Malaysia. Ya. Kami undang untuk hadir mengikuti ibadah. Kami dari Rumah Roti mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Yeremia Cimbi buat malam hari ini, buat pelayanannya,
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, ibadah akan selesai, nanti ada doa, tapi sebelumnya saya undang untuk berdiri, kita tutup dulu ya. Haleluya. Haleluya. Tetap sukacita, amin. Haleluya, tetap semangat, amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Siapa yang percaya Allah kita sanggup? Ya, tidak ada altar call ya, sanggup. Nanti Pak Mutu aja yang tumpang tangan, jangan saya, Esther. Angkat kedua tanganmu semua. Dan di rumah juga. Sikir rapatakana mukora. Irapatakara batakana. Jama dalam nama Yesus. Sesuatu ilahi dalam merombak hati dan batin kami. Sehingga umatmu tidak melakukan kesalahan. Tuhan, Engkau yang tolong dan boleh kami mengerti jalan-jalan-Mu dan cara-Mu, bentuk roh kami. Sehingga apa yang dipercayakan tidak hilang tapi malah diperbesar dan dikokohkan oleh karena tangan Tuhan. Kami terima mujizat, kami terima pembalikan keadaan, kami terima kembali perkenanan Tuhan. Terima dalam nama Yesus, terima. Setekera kata bahkan terima. Dalam nama Yesus, jam. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami butuh, bimbingan Roh Kudus. Jadi Tuhan, terangi hati kami.
Dalam nama Yesus, berkati rumah roti, berkati yang punya rumah roti, segala bisnisnya buat lancar. Urapi. Dan aku berdoa oleh karena kuasa, supaya yang hadir di rumah roti, dalam bisnis pergumulan apapun, jadi. Apa yang tidak ada jadi ada. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Berkati rumah roti mengembang ke kanan ke kiri. Dan boleh menjadi jawaban bagi banyak orang dan bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang miskin diperkaya, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua. Sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau diubahkan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tepuk tangan bagi Yesus. Kasih salaman kanan kirimu. Bilang saudara, nurut sama Tuhan. God bless you. Yang di rumah